kita 7.07, kita akan mulai di 7.10 sambil menunggu yang lain untuk login. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Joe Juda. Saya Customer Success di M-Target. Jadi malam hari ini kita akan belajar gimana sih strategi mempromosikan produk kita di tengah-tengah pandemi. Kita tahu kan saat ini memang pilihannya terbatas, khususnya buat teman-teman yang sebelumnya biasanya menjalankan promosi melalui konvensional seperti flyer, iklan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang di tengah pandemik ini situasinya berubah nih. Jadi apa saja yang kita perlu ketahui, strateginya bagaimana mempromosikan produk kita, jasa kita, atau apapun solusi yang kita miliki. Oke, sambil menunggu, teman-teman bisa siapkan minum mungkin, snack, lalu buku catatan untuk catat. Jadi nanti ini teman-teman sambil mendengarkan bisa langsung, kalau ada pertanyaan bisa langsung tinggalkan di chat. Lalu untuk berinteraksi supaya saya nggak merasa bahwa sedang berbicara sendiri. Jadi kalau teman-teman saya minta responnya, misalnya kalau saya lemparkan pertanyaan itu bisa respon dengan mungkin nggak usah unmute, tapi bisa menggunakan emoticon seperti mengangkat tangan atau kasih topnya. Oke, kalau boleh tahu nih siapa aja di sini yang bisnisnya kuliner, UKM, yang jalankan bisnis sendiri, boleh pencet emoji tangan. Jadi saya bisa lihat. Oke. Yang jasa, ada nggak yang jasa? Oke. Ya, jasa juga kita akan bahas. Jasanya kalau boleh tahu nih apa nih, Kak Yohanes? Ini sorry nggak muncul di saya nih, nah. Jasa pendidikan. Oke, ya. Ini juga nanti kita akan bahas gimana sih mempromosikan. Intinya apapun produk kita ya, saya bilangnya sebagai solusi loh. Apapun solusi yang kita tawarkan nantinya, baik itu makanan, baik itu produk, baik itu jasa, konsultasi, ya, kita akan bahas di sini bagaimana mempromosikannya di tengah-tengah pandemik saat ini. Bagaimana kita bisa melihat solusi, khususnya sih menemukan market ya. Tentu susah-susah gampang, apalagi di saat seperti ini di mana orang maunya nggak ada physical meeting, nggak ketemu secara langsung, tapi bagaimana kita bisa tetap promosi kita nggak berhenti, tetap bisa jalan, namun kita tetap bisa berhati-hati, dan mau nggak mau ya saat ini dengan digital. Oke, kita mulai sebentar lagi nih. Oke, bisa kita mulai aja ya? Biar nggak kemalaman. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. 9.15. Hostnya bilang 5 menit lagi. Selain jasa pendidikan, ada lagi mungkin? Semoga semua teman-teman ini sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari sakit penyakit, khususnya corona ini. Sekeluarga kita semua dijaga, dan nggak cuma sehat, tapi kita bisa tetap jalankan bisnis, tetap bisa mendapatkan rezeki. Walaupun orang bilang, apalagi di situasi seperti sekarang, tambah susah, tapi semoga kita bisa, kita adalah golongan orang-orang yang disayang, sehingga kita justru bisa melipat gandakan
omset kita di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Nah, sebagai gambaran strateginya apa sih yang akan kita ngobrolin, yang akan kita sharing, saya sharing dalam 40 menit sampai 60 menit ke depan, khususnya adalah digital ya. Ketika saya bicara mengenai promosi, marketing, itu udah pasti promosi dan marketing digital. Jadi saat ini udah nggak ada lagi sebenarnya ketika ngomongin marketing ya, itu pasti marketing digital. Udah nggak ada lagi namanya konvensional marketing. Kenapa? Karena puncaknya adalah ketika di awal pandemik, PSBB, dan billboard isinya adalah untuk pertama kalinya, tulisan gede-gede untuk pertama kalinya, kami tidak ingin Anda melihat billboard pesan ini. Memang billboard dibuat untuk tidak dilihat tapi di-share. Artinya yang konvensional marketing itu sebagai umpan balik untuk bisa di-share di digital. Jadi saat ini kalau sebelumnya digital marketing itu mungkin menjadi pilihan, tapi saat ini itu udah jadi keharusan. Anda nggak menguasai digital marketing sama aja Anda nggak menguasai marketing. Jadi ya udah. Di sini nanti kita akan belajar. Nah, seringkali nih ketika ngomongin digital marketing ujung-ujungnya adalah sosial media. Punya sosial media, punya akun sosial media, padahal itu sebuah kesalahkaprahan bahwa digital marketing itu bukan soal sosial media. Sosial media itu salah satu channel dari sekian banyak channel yang ada di digital marketing. Itu salah satu tools. Sama seperti kalau kita ngomong soal gardenis, taman, bagaimana sih merawat taman, lalu yang kita ngomong cuma cangkul aja, kan enggak. Akan banyak banget tools yang kita perlukan untuk bisa merawat sebuah taman, lalu bisa supaya taman tersebut menghasilkan hal yang bagus gitu loh. Cangkul diperlukan, gunting rumput diperlukan, tapi itu hanya bagian-bagian saja untuk sebuah hal yang lebih besar. Oke, welcome yang baru bergabung. Topik malam hari ini semoga bermanfaat nanti buat teman-teman. Saya sih lihat ini seru banget. Terus terang saya sudah bawa materi ini dua kali kalau nggak salah, dan di kelas-kelas sebelumnya waktunya itu bisa lama banget, yang bertanya banyak banget. Semoga di kelas ini juga bakal seru. Jadi teman-teman udah bisa mulai kumpulkan pertanyaan. Kalau ini nanti pesertanya nggak banyak, semoga pertanyaannya juga kita diskusinya bisa lebih panjang juga ya. Oke. Kita masih nunggu beberapa lagi. Ini di selain di mana ini, di Zoom, ini juga ada di Facebook. Di Facebook Live. YouTube juga. Di YouTube juga ada. Ini saya lagi lihat di YouTube. Ada dari teman-teman yang profesional mungkin, yang bekerja di corporate. Oke, thank you banget semuanya buat teman-teman yang udah join. Yang baru pertama kali ikut Digitalk kali ini, please follow account Instagram kami, sosial media kami, karena Digitalk di tengah during pandemic ini kita bikin 2 minggu sekali. Lalu kita biasanya lempar ke teman-teman topik-topik apa aja sih yang sebenarnya teman-teman ingin untuk dibahas atau untuk diangkat. Jadi kita bisa siapkan materinya atau mungkin cari narasumbernya yang bisa relevan tentunya dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kali ini, malam hari ini kita bahas mengenai strategi mempromosikan produk di tengah pandemi. Kita tahu memang nggak mudah ya, ketika sebelum pandemik menyerang, corona ada, before corona, saya bilangnya 2020 BC, before corona. Mempromosikan produk kita aja udah struggle. Sekarang ketika orang udah menghindari physical meeting, itu lebih struggle lagi. Jadi kita akan belajar mengenai hal ini. Ya, mohon maaf untuk gangguan teknisnya. Kita
malam hari ini koneksi kurang begitu bersahabat di tempat sini. Semoga sekarang udah jauh lebih baik ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, saya langsung mulai aja sih. Bagaimana strategi promosi? Kita perlu tahu promotion itu sendiri itu apa? Definisi dari promotion itu sendiri. Jadi promosi itu adalah seluruh rangkaian aktivitas kita yang mengkomunikasikan produk atau layanan atau jasa kepada pengguna kita. Idenya sih sebenarnya adalah untuk membuat orang sadar, awareness, kemudian tertarik, sampai akhirnya membujuk orang untuk membeli. Jadi ini memang ada sebuah step demi step yang kita harus bawa audiens kita untuk melewatin step demi step tersebut sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Kenapa? Karena keputusan orang dari mereka mengetahui produk kita sampai membeli sebenarnya itu adalah rangkaian proses yang panjang. Walaupun mungkin ketika kita menimbang barang, mengetahui barang sampai akhirnya membeli, durasi setiap orang berbeda-beda. Ini yang namanya kita sebut sebagai sales cycle. Sales cycle itu ada sebuah produk yang untuk memutuskan beli atau tidak orang hanya butuh beberapa detik, beberapa menit. Namun biasanya dengan angka yang lebih besar, harga yang lebih tinggi, orang membutuhkan waktu lebih lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan misalnya, seperti memutuskan untuk membeli mobil. Nah, kita perlu secara sadar melakukan setiap aktivitas demi aktivitas tersebut untuk goal-goal tersebut. Jadi setiap tahap itu objektifnya berbeda. Kita nggak bisa samakan semua orang itu dengan konten yang sama. Satu aktivitas itu berbeda-beda. Contoh misalnya buat orang yang tanya adalah nggak tahu mengenai produk kita, nggak pakai produk kita. Nah, ini yang kita perlu dan seringkali tidak kita sadari. Kita berpikir bahwa promosi itu hanya sekedar iklan. Padahal beda. Iklan pun sebenarnya targetnya berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita perlu menentukan target market kita atau target pasar kita. Kepada siapa sih sebenarnya produk kita, jasa kita ingin kita tawarkan. Kita nggak bisa bilang semua orang. Itu salah kaprah. Kita perlu spesifik. Nah, ini berikut ada 4. Saya akan bagikan di awal adalah 4. Bagaimana sih 4 cara untuk menentukan target market yang tepat. Yang pertama itu adalah identifikasi manfaat utama bisnis kita. Sebagai pemilik bisnis, sebagai pemilik produk, kita seringkali terjebak untuk bicara mengenai fitur. Fitur itu adalah apa ya namanya ya fitur dari produk kita. Misalnya contoh ya, saya ambil contoh adalah ketika kita berbicara mengenai murah, barang kita paling murah. Itu kan sebenarnya salah satu fitur, tapi itu bukan unique point selling. Kenapa? Ketika kompetitor bikin lebih murah, terus kita mau apa? Mau perang banting-bantingan harga, kan nggak mungkin. Ketika kita berbicara mengenai paling canggih, itu pun nggak bisa menjadi mendorong orang untuk membeli. Fitur itu selalu membuat berhenti sampai di logik aja, di logik kita, di nalar kita, oh ya produknya bagus. Tapi ketika berbicara mengenai benefit, itu adanya di sini. Adanya di hati. Dan biasanya komunikasi yang kita sampaikan ke hati, itu yang bisa menggerakkan orang. Di sini salah satu contohnya ya adalah iPod. Pertama kali iPod keluar, iPod itu bukan yang pertama. Sebelum musik digital di dalam device, orang kenal yang namanya Walkman, Discman. Mungkin teman-teman pernah alami atau pernah tahu barang-barang tersebut ya. Walkman itu dengan kaset, Discman itu dengan CD. Orang ingin mendengarkan musik sambil berjalan. Tapi iPod bukan yang pertama yang memasukkan musik dalam sebuah perangkat. Ada Microsoft sempat keluarkan MP3 player modelnya, kecil.
Tapi semua pada saat itu berbicara mengenai storage. Yaitu, oh ya produk sekecil ini bisa waktu itu, saya masih ingat, device pemutar musik pertama itu 128 MB, 64 MB bahkan, ada yang 64 MB, 128 MB, kalau nggak salah juga iPod pertama kali keluar itu di 100-an MB. Tapi yang diangkat itu bukan storage, nggak ngomong mengenai fitur. Tapi iPod mengangkat dengan device sekecil ini, kita bisa simpan 1000 lagu. Pada zaman itu 1000 lagu itu sangat huge. 500 lagu, 100 lagu. Compare dengan Discman atau Walkman. Walkman itu cuma 20 lagu, satu kaset. Makanya zaman dulu, ketika kita berpergian, kita selalu bawa Walkman dan satu tas isinya kaset. Yang kita ganti bolak-balik dengerin itu. Sekarang orang udah, bahkan orang udah nggak pakai MP3 player, orang nggak pakai lagi musik, pemutar musik, orang pakai Spotify. Mereka bisa dengarkan jutaan lagu, akses lagu tanpa perlu download sama sekali. Kualitas yang bagus. Jadi bahkan MP3, format MP3 sendiri sudah punah. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi manfaat bisnis kita, bukan fitur. Kita nggak perang fitur, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa produk yang kita miliki itu bisa menjawab. Contoh, saya ambil satu contoh lagi. Ini saya waktu itu sharing di Jogja, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Bagaimana seorang ibu-ibu, dia memasarkan kulinernya dia bisa masak masakan Padang, tapi ketika itu di daerahnya, kompetisi yang terjadi adalah masakan Padang selengkap mungkin. Jadi, oh ya, Padangnya saya itu gulai kepala kakapnya selalu segar. Itu ngomongin fitur. Di seberang sana, ujung sana, masakan Padangnya itu lengkap banget. Nggak pernah habis, buka 24 jam. Itu berbicara mengenai fitur. Ibu ini, dia nggak sewa tempat rumah makan, dia hanya sediakan rendang. Ayam rendang, daging rendang, jengkol, rendang jengkol, rendang pete, semuanya rendang. Dan dibuat dalam kemasan yang siap pakai ya. Disobek, tinggal dipanasin, tuang. Dan Anda tahu, produk tersebut laris banget, laku banget. Yang beli siapa? Anak-anak kos. Dan ternyata kalau dia bisa berkesimpulan seperti itu karena dia melihat bahwa sebenarnya dari masakan Padang, dari restoran Padang, kita itu hanya pesan menu yang itu-itu saja. Jadi dengan memperbanyak fitur seperti itu sebenarnya nggak terlalu relevan juga, apalagi berjualan di daerah dia ya. Waktu itu di Jogja, di sekitarnya adalah anak-anak kos, anak-anak kuliahan. Justru yang dicari adalah bagaimana dengan satu produk tersebut, mereka itu bisa memperpanjang hidup mereka dengan uang yang pas-pasan, yaitu dengan cuma tinggal modal nasi saja, dengan lauk rendang tersebut, mereka bisa bertahan sampai akhir bulan. Dan itu laris, laku banget, yang sebelumnya dijual, dititip di kantin, ini dipasarkan door to door. Dan itu referral. Ramai banget. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa mengidentify, relate. Kita tahu produk kita, tapi yang kita komunikasikan bukan fitur, yang kita komunikasikan adalah manfaat. Nah, bagaimana kita bisa melihat manfaat itu adalah ketika kita bisa berempati terhadap market kita atau customer kita. Problem dia apa sih? Dan solusi yang kita tawarkan itu apa sih? Nggak lihat produk ya, nggak lihat fitur, maksudnya nggak lihat fiturnya. Klop nggak di sana? Nah, itu yang penting. Kita bagaimana sih cara carinya supaya kita bisa relate dengan kebutuhan customer kita? Ya kita mesti banyak-banyak ngobrol dengan customer kita, calon customer kita. Tanya ke mereka, menurut Anda, kalau menurut kamu misalnya produk ini bermanfaat nggak sih? Oh iya, bermanfaat. Kalau saya kasih kamu mau pakai nggak? Mau. Kalau kamu bayar, mau nggak? Biasanya begitu mau bayar, orang jadi mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena harga itu yang menentukan bahwa apakah kita cuma mau atau kita membutuhkan.
produk tersebut. Nah, itu yang pertama. Step pertama kita harus identify. Ada benefitnya nggak sih sebenarnya produk kita atau tidak. Yang kedua adalah persempit target audiens kita. Nah, ini juga penting banget nih, karena seringkali ketika ditanya ya, apalagi saya kalau di kelas yang untuk startup, produk market fit-nya, ketika ditanya, marketnya siapa? Oh, semua orang. Oh, marketnya semua laki-laki yang usianya 20 sampai 40, 50, terlalu broad. Padahal prospek yang bagus, market yang bagus adalah yang niche, yang semakin tajam marketnya, semakin sempit, itu semakin bagus. Saya ambil contoh satu. Sampo itu bahan dasarnya sama aja. Sampo itu bahan dasar sampo itu sama aja. Yang beda ya, ada pengharumnya aja. Paling mungkin nambahin vitamin. Lalu warnanya. Tapi nggak pernah Sang Silk bilang target marketnya adalah semua orang yang punya kepala atau punya rambut. Benar nggak? Target marketnya spesifik. Bahkan ada sampo khusus untuk hijab. Padahal sebenarnya isinya itu sama aja, sampo. Tapi dari sekian begitu banyak jenis sampo, sebegitu banyak merek sampo, bahkan satu merek pun punya banyak target market yang berbeda-beda. Intinya adalah selalu kita tahu dengan tepat, dengan sempit, market kita siapa. Semakin niche, berarti itu semakin dibutuhkan. Semakin niche, cara kita mengkomunikasikannya juga semakin mudah. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu, kita harus punya market yang benar-benar niche, yang sempit. Nah, step 3, ini mungkin kok tadi udah disuruh sempit, sekarang kita malah harus bisa panjang. Jadi, seringkali, kalau di sini nih, top 20 reason startup gagal, 20 alasan kenapa usaha baru, para UKM, atau para startup gagal, itu karena sebenarnya nggak ada kebutuhan, marketnya itu kebutuhannya itu nggak ada di market. Bikin barang yang canggih, tapi begitu dilempar di market sebenarnya nggak butuh. Nah, untuk objektif ini, saya kasih satu tips. Kita seringkali ya, customer care, kita malas, kita menghindari untuk mendengarkan kritik orang terhadap produk kita. Khususnya buat para founder atau yang pemilik produk. Bisa dimaklumi, karena kan memang ada ikatan emosi ya. Saya udah bangun produk ini bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, berminggu-minggu, semua dipertaruhkan di sini. Orang enak aja bilang, nggak bagus. Ini orang enak aja nih, kasih masukan kritik mengenai produk kita. Coba kita perlu punya kebesaran hati untuk mendengarkan kritik-kritik ini. Kenapa? Karena begini, kalau saya ya, orang yang menyampaikan kritik kepada kita umumnya objektif. Ya. Kita nggak suka dengerin mereka adalah alasan yang subjektif. Karena kalau dia menyampaikan itu secara subjektif, itu kan namanya gosip ya. Gosip itu nggak dilempar di depan muka kita, gosip itu di belakang kita. Jadi kalau orang tersebut mau menyampaikan masukan kritik di depan kita, itu artinya memang bisa dikonsider, dipertimbangkan bahwa memang valid. Kita perlu setidaknya pertimbangkan lah, setidaknya kita pikirkan sebelum kita buang. Nah, ini yang penting. Saya selalu bilang ya, bahwa tempat harta karun sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, sebuah usaha, itu adalah di customer care-nya, di mana banyak komplain. Kalau banyak komplain, berarti itu sebenarnya new opportunity, kesempatan baru. Karena artinya kita bisa menawarkan atau keluar produk baru untuk solve problem tersebut, karena banyak yang komplain. Justru kita perlu bersyukur kadang kalau kita dikomplain atau ada yang protes. Artinya mereka itu masih berharap kita membuat produk yang lebih baik. Alangkah tidak menyenangkannya kalau orang habis beli produk kita, kemudian dia nggak komplain, dia nggak ngomong apa-apa habis, tapi dia akan ngomong hal yang jelek mengenai produk kita di luar sana, dan nggak pernah beli lagi ke kita. Itu hal yang menyedihkan. Nah, evaluasi.
Ini tadi sebenarnya saya masuk sedikit di customer care tadi ya, evaluasi segmen pasar kita. Selalu kita evaluasi ketika kita menawarkan, lihat marketnya kayaknya bertumbuh nih, kita evaluasi lagi, udah tepat atau belum. Nah, evaluasi ini mulai tadi kita bisa lakukan survei, kita bisa lakukan bertanya, lihat komplain 10 komplainan teratas. Nah, dari sana kita bisa evaluasi produk kita bisa evaluasi cara berjualan kita misalnya, kita bisa evaluasi cara berkomunikasi kita. Jadi tentukan nih target pasar kita berdasarkan 4 step ini. Nah, begitu kita udah dapat target marketnya seperti apa, sekarang kan tools-nya nih, medianya, media promosinya itu apa aja, Mas Jo? Atau yang saat ini. Biasanya orang cuma taunya adalah sosial media, betul ya? Atau e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, modelnya seperti itu. Atau operator, GoFood, GrabFood. Kita taunya itu aja. Padahal sebenarnya itu salah satu dari channel-channel yang ada. Nah, ini yang saya bisa dari sekian banyak channel, buat teman-teman yang mau mulai mempromosikan produk jasa teman-teman, saya bisa anjurkan setidaknya teman-teman punya tiga area ini. Media sosial, website, dan marketplace atau operator atau e-commerce. Operator itu biasanya GoFood, Gojek, Grab itu kita sebut sebagai operator. Nah, dari sekian banyak channel, kan pertanyaannya mana nih yang perlu dipakai? Sosial media ada banyak. Website buat apaan sih? Landing page ini buat apa? Apalagi landing page ini? Ini mini website, nanti saya akan jelaskan. Masing-masing tuh punya fungsinya dan perannya. Nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena balik lagi, kayak tadi analogi saya, taman. Ketika pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan gardenis apa? Membangun taman yang indah. Atau bagaimana kita misalnya berkebun. Nah, seringkali ketika kita ngomong soal digital marketing, orang cuma ngomong sosial media, salah satu tools. Kan itu sama seperti ketika kita berbicara mengenai berkebun, dan kita cuma ngomongin cangkul. Oke, cangkul dipakai dalam berkebun, tapi nggak cuma cangkul aja, betul nggak? Ketika kita ngomong mengenai berkebun, memang kita akan menggunakan gunting tanaman, tapi nggak cuma gunting tanaman aja, atau gunting rumput, banyak tools lainnya yang kita akan pakai. Nah, sama seperti itu. Bedanya apa? Setiap taman kan ada ukurannya dan ada tujuannya. Ada taman komersil, ada taman pribadi, ada taman untuk bisa menghasilkan ladang ya maksudnya ya, untuk melakukan kegiatan ekonomi sama. Kita pun juga demikian, dari sekian banyak channel, kalau teman-teman, khusus malam hari ini saya akan berbicara mengenai SMI, UKM, usaha kuliner mendadak, usaha kecil menengah, small medium enterprise. Kalau bisnisnya lebih besar lagi atau corporate, tentu channel yang dipakai akan berbeda juga gitu loh. Tapi khusus malam hari ini saya akan berbicara mengenai channel-channel yang cocok dan tepat yang bisa dipakai oleh teman-teman para pelaku usaha kecil. Nah, ini media sosial, website, dan marketplace. Tujuannya untuk apa? Kita perlu tahu. Tujuannya itu, seperti tadi sudah disinggung ya, tujuan dari kegiatan promosi itu adalah serangkaian kegiatan untuk membuat orang aware terhadap produk kita, kemudian akhirnya inspire mereka dengan produk kita, dan akhirnya bisa take decision, mengambil keputusan untuk membeli produk atau menggunakan produk kita. Siapa nih? Ada awareness, ada acquisition, ada conversion. Saya di sini pakai bahasa Inggris, karena ini sebenarnya udah bagian term, supaya apa? Supaya teman-teman bisa cari lebih jauh lagi, apa sih maksudnya awareness, acquisition, karena kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman pasti akan kesulitan untuk googling lebih jauh atau lebih lengkap lagi mengenai ini. Nah, awareness, acquisition, awareness itu kegiatan aktivitas-aktivitas yang dipakai untuk menginformasikan sebanyak mungkin orang mengenai produk kita.
Kalau mereka belum tahu produk kita. Makanya tujuan dari awareness ini, audiensnya adalah orang-orang yang nggak tahu produk kita atau yang nggak tahu mereka punya problem tertentu yang produk kita bisa jadi solusinya. Akuisisinya apa sih? Orang-orang yang udah tahu mengenai produk kita, orang-orang yang tahu dia punya problem, misalnya, nah kita akuisisi di sini, kita ambil profilnya. Profilingnya maksudnya tipe orangnya seperti apa. Kita minta datanya, misalnya kayak akun sosial medianya mereka, emailnya, nomor teleponnya, supaya kita bisa follow up lebih jauh, supaya apa? Bisa convert. Supaya kita bisa melakukan penjualan kepada mereka. Ini targetnya beda-beda. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi seperti apa workflow-nya untuk detailnya. Awareness ini biasanya apa sih? Sosial media. Kenapa? Karena begini, di konvensional, ketika kita masang iklan, kita akan pasang iklan atau berpromosi di tempat yang ramai, benar tidak? Di tempat yang ramai kita akan bilang, contoh deh, saya yang paling gampang, semua teman-teman di sini pasti, saya harap ya, saya kalau lihat kayaknya generasinya millennials, jadi pasti setidaknya pernah ke Roxy Mas atau ke ITC. Oke? Nah, waktu kita jalan di ITC, selalu ada Mbak yang bilang, mari Mas, mari Pak, dilihat dulu handphonenya, dilihat dulu bajunya, betul ya? Bayangkan ketika dia ngomong, itu adalah membuat orang aware bahwa ada toko ini, ada toko handphone ini. Anda dengar sambil lewat, Anda sebenarnya nggak niat untuk pergi ke toko handphone. Tapi karena dengar, wah ini kok suaranya lembut, kok kayaknya promonya menarik, kok diskonnya besar, atau mungkin Anda juga memang udah datang mau cari handphone. Tapi terlalu banyak toko handphone, lalu Anda lihat mana sih yang paling rame. Nah, itu bentuk attract, bagaimana men-track bawa orang untuk datang ke toko tersebut. Begitu tertarik, kita biasanya berhenti lalu nengok. Lalu kita disamperin, benar ya? Kita disamperin. Pak, Bu, mau cari apa? Kebutuhannya apa? Itu kita mengakuisisi orang tersebut. Untuk apa? Datang ke toko, giring. Begitu sampai di toko, convert, Bapak mau apa? Nanya, kebutuhannya apa? Begitu udah dapat, barangnya udah ada, terus dihitungin harganya, betul ya? Dihitung harganya, kemudian dikasih lihat. Aduh, ragu. Biasanya dikasih diskon. Diskonnya besar? Enggak. Biasanya diskonnya kecil. Atau nggak ada diskon, tapi adanya bonus. Bapak beli sekarang, ada temper glass, ada bla 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 bla. Akhirnya kita mutusin beli. Itu conversion. Nah, toolsnya itu kan beda-beda, betul ya? Tools yang pertama, awareness adalah suara. Akuisisi adalah bagaimana kita engage, ngobrol. Dan conversion toolsnya itu adalah discount atau promo atau benefit lain. Makanya promo itu bukan di awal. Banyak orang salah ketika kasih diskon. Saya udah kasih diskon 90%. Bahkan gratis. Orang nggak mau. Ya karena ya bahkan nggak tahu produk Anda bisa menyelesaikan masalah apa dalam hidup saya. Jadi ketika dikasih gratis pun saya nggak begini. Nah ini kita perlu untuk tahu tools apa yang kita gunakan untuk berkomunikasi terhadap siapa. Audiensnya pun berbeda-beda. Nah, workflow-nya seperti apa? Seperti goal-nya awareness. Kalau untuk awareness, medianya yaitu sosial media. Oke, jadi kita pakai sosial media. Sosial media itu, kenapa kita pakai sosial media? Karena itu media yang paling banyak orang berada di sana. Makanya kita gunakan sosial media. Nah, dari awareness tersebut, next step-nya adalah mengakuisisi. Medianya apa? Mini website, form, itu adalah media untuk mengakuisisi. WhatsApp, nanti saya akan jelaskan bagaimana WhatsApp bisa menjadi media untuk mengakuisisi. Begitu dia terakuisisi, barulah kita convert tadi, ngajak ngobrol, kita gali lebih jauh lagi, problemnya apa, masalahnya apa yang bisa kita tawarkan untuk problem yang mereka miliki. Medianya biasanya, kalau digital ya, chat dan call. WhatsApp, kalau di e-commerce, mulai ngobrol tuh di chat, nah itu medianya adalah convert. Sampai akhirnya mereka beli. Nah harapannya setelah beli, kita bisa lakukan retention, supaya mereka balik lagi dan beli lagi. Nah, biasanya
kalau teman-teman yang sudah para pelaku UKM yang punya toko lapak di Tokopedia Bukalapak, biasanya cuma sampai berhenti di sini untuk melakukan retention susah. Karena umumnya nggak punya akuisisi data yang tadi. Apalagi kalau teman-teman yang menggunakan operator ya, kayak GoFood, kayak Grab, udah pasti tuh udah nggak bisa connect lagi terhadap. Jadi akhirnya ulang lagi semuanya dari awal, yaitu awareness, yaitu pasang promosi di platform, benar ya? Nah itu yang kita hindari. Nah ini beberapa contoh saya ambil awareness. Kebanyakan ketika kita berbicara mengenai sosial media, kita akan ngomong soal fokus kita ya, objektifnya jadi bergeser, yaitu nyari followers. Sebenarnya cara berpikirnya nggak salah, karena bagaimana kita mau produk kita diketahui kalau followers kita sedikit, pasti kita akan harus boost bagaimana dapatin followers. Karena ketika kita dapat followers, likes-nya banyak, yang chat banyak, engagement ya maksudnya, orang yang melihat mengenai posting kita juga semakin banyak yang lihat posting kita. Itu kan idealnya. Tapi kan saat ini nggak berjalan seperti itu, teman-teman. Saat ini adalah ketika kita fokus nyari followers kita mungkin bisa puluhan ribu, ratusan ribu, tapi itu belum jadi revenue, belum jadi duit. Yang likes konten kita mungkin bisa puluhan ribu, ribuan, tapi itu belum jadi duit. Padahal supaya kita punya followers sebanyak itu, likes dan komen sebanyak itu, kita udah keluarin banyak effort, banyak waktu, bahkan uang mungkin bikin sosial medianya, karena ada yang bilang, wah sosial media gratis. Benar, tapi untuk bikin konten yang baik, untuk bikin posting yang konsisten, itu semua perlu waktu, perlu effort, dan perlu uang. Dan ternyata sosial media tidak semurah itu, kalau di-compare apalagi dengan waktu dan effort kita. Jadi yang saya sarankan adalah, dan memang itu difasilitasi oleh para sosial yang pemilik platform, adalah beriklan. Makanya kalau dulu background saya sebelumnya di company analytics, social media analytics. Beberapa tahun yang lalu saya anjurkan Anda untuk organik. Posting secara organik, content is the king. Saat ini content always the king. Pasti konten itu adalah rajanya. Tapi bagaimana kita mendeliver, itu juga queen. Nah, kita nggak bisa di awal itu mengharapkan organik, karena akan susah sekali. Makanya saya sarankan sponsor, pakai pay. Apalagi Facebook. Facebook memang ditargetkan untuk UKM. Ada teman-teman bisa mulai beriklan 100.000 untuk 5 hari, 7 hari. Mulai budget iklan bisa sehari 10.000, 20.000. Paid. Kalau paid, Facebook, Instagram, by algoritmanya yang akan cari audiens yang cocok dengan produk kita. Dan itu akan jauh lebih murah. Tapi begini, kalau Anda nggak punya konten yang bagus, Anda paid, mereka datang ke account Anda, dan mereka nggak tertarik, ya udah Anda akan bounce, Anda akan kehilangan momentum, Anda akan kehilangan kesempatan. Makanya di situ perlunya konten juga yang bagus, digabungkan dengan sponsor. Nah, teman-teman pasti pernah melihat nih contoh-contoh seperti ini, sponsor di Instagram ya, iklannya sponsor begitu diklik, larinya ke landing page atau ke mini website. Nah, sepatu, makanya biasanya teman-teman yang main di Instagram atau di Facebook, Instastory, biasanya kan 3-4 kali lalu muncul yang sponsor ya. Kita cenderung biasanya nggak terganggu. Kita pada dasarnya jarang atau bahkan tidak terganggu dengan iklan, asal iklan tersebut relevan. Benar atau tidak? Kita akan sangat terganggu kalau iklan tersebut nggak relevan. Itu namanya menginterupsi kita. Dulu, iklan itu efektif. Ketika apa? Ketika orang tidak punya channel alternatif. Dulu, ketika kita nonton TV, orang beriklan, ya mau nggak mau, kita mesti lihat iklan tersebut. Sekarang, begitu Anda nonton TV, ketika iklan muncul, kita langsung ambil smartphone kita. Di Instagram,
begitu kita lihat iklan yang nggak relevan, kita tinggal skip. Bahkan di YouTube sekalipun, begitu kita lihat iklannya udah nggak bisa di skip ya, kita terpaksa harus lihat itu. Kita biasanya apa? Buka screen yang lain sampai iklannya selesai. Atau kita udah buru-buru mau skip, setelah 5 detik kan skip iklannya. Jadi kita sekarang iklan itu jadi nggak efektif kalau tidak relevan. Nah, untuk menjadi relevan ini makanya engine-nya Instagram, algoritmanya Instagram, Facebook berusaha dengan sangat keras agar iklan-iklan yang ditampilkan itu relevan. Makanya nggak heran kalau teman-teman tertarik nih dengan sepatu, iklannya muncul sepatu terus. Fashion, tas, biasa muncul makanan, biasanya malam-malam tuh ya, muncul terus. Nah, dan kita biasanya secara nggak sadar ya, kita menunggu iklan-iklan tersebut karena menyenangkan untuk melihat iklan yang relevan tentunya. Nah, ini modelnya kalau di Facebook, di Google ada Google Ads, biasanya kalau kita ketik di pencarian lalu muncul beberapa link yang di atas, biasanya tulisannya paid, sponsor, nah itu namanya SEM, Search Engine Marketing, iklan, ads. Nah, channel akuisisi sekarang. Kalau teman-teman lihat yang seperti ini sering banget teman-teman mendapati di Instastory tadi ya. Swipe, kemudian iklan muncul. Begitu teman-teman tertarik, teman-teman swipe, ketik, masuklah di namanya landing page. Ini website. Gunanya apa? Kalau teman-teman scroll di bawah itu, isinya adalah form. Formnya apa? Minta nama, minta email. Benar atau tidak? Itu cara mengakuisisi. Namanya acquisition strategy, acquisition data. Strategi untuk mengakuisisi data. Bagaimana kita mengambil itu istilahnya jadi apa ya? Bagaimana kita meminta data calon customer kita, calon user kita. Saya ambil contoh. Di yang paling kanan, ini adalah iklan mengenai webcam. Jadi iklan ini didapati ketika saya mendarat di Surabaya, terus pertama yang kita buka itu adalah Instagram, betul atau tidak? Kita buka, lalu iklan ini muncul. Memang targetnya iklan ini muncul di bandara. Begitu di swab, pesannya itu di atas, apakah Anda ingin memantau rumah Anda dari jauh? Itu konten yang cocok banget untuk ada di bandara. Benar juga ya, saya juga penasaran, apalagi waktu itu saya baru punya bayi ya, anak pertama saya baru lahir, jadi oh iya benar juga ya, enak banget nih begitu mendarat saya bisa lihat, dipantau real time di kamar si baby ini lagi ngapain. Yang saya lakukan adalah saya swipe. Cuma swipe saya isi datanya. Kenapa saya nggak langsung beli? Karena banyak pertimbangan. Ya, kalau cowok kan ada 2 tipe kan. Pertama kan, yang tipe izin dulu sama istri, sudah izin sama istri atau belum, atau tipe yang minta maaf. Nah, biasanya cowok untuk beli sebuah produk, pertimbangannya banyak, bukan cuma soal duit, tapi dia udah ada budget atau belum, dia perlu ngomong dulu ke istri atau enggak. Tapi saya nggak mau kehilangan iklan ini, jadi yang saya lakukan adalah tadi saya isi data. Dan benar, saya akan dapat email penawaran. Email tersebut yang saya simpan. Atau mungkin dia minta nomor WhatsApp saya. Biasanya ada langsung nomor WhatsApp ya. Saya masukkan, habis itu saya save di kontak WhatsApp saya. Ketika saya siap untuk membeli, saya akan hubungi lagi. Atau mungkin ketika saya lupa, si yang punya produk ini akan email saya, akan berusaha untuk engage. Masih ingat cerita yang tadi di Roxy ya? Dia akan nanya, Pak, Bu, kita ada produk baru loh, Bapak Ibu mau nggak ini produk murah, khusus bulan ini, kalau Bapak beli webcam ini akan dapat apa. Nah, itu cara kita untuk engage. Tapi bagaimana kita bisa engage kalau kita nggak punya data dari calon customer kita. Nah, ini beberapa, kalau tadi itu lewat sosial media, ini ketika teman-teman punya mini website atau microsite, biasanya di bawah itu, kalau yang paling ujung nih Aksa lakukan tuh Google Ads, karena biasanya asuransi itu orang nggak cari di sosial media, di googling,
search mengenai kesehatan anak misalnya, nah muncul dia ya di atas, begitu diklik larinya ke sini nih websitenya, kasih penjelasan, lalu di bawahnya minta data. Nah ini kalau teman-teman lihat ada website yang minta form, ini sebenarnya strategi akuisisi data, supaya apa? Supaya dia bisa lebih engage. Nah, ini cetak kartu nama nih, saya cerita sedikit mengenai kartu nama.net. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Kalau teman-teman, para pelaku usaha, khususnya kuliner, di GoFood, di GrabFood, teman-teman pasti nggak dapat kontak, betul ya? Padahal sebenarnya 70% orang yang pernah membeli produk kita akan bersedia untuk membeli lagi produk kita, apalagi makanan. Untuk mengakuisisi new customer, jadi kita nawarin ke orang yang belum pernah pakai produk kita, itu sampai dia convert, itu 5-20%, maksimal 20%. Artinya apa? Lebih mudah berjualan kepada orang yang sudah pernah berbelanja di tempat kita. Benar ya? Setuju? Pasti teman-teman setuju. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan platform seperti Grab dan GoFood? Ini salah satu tips yang saya bisa share adalah masukkan brosur Anda atau kartu nama Anda ke dalam kantong. Oke, makanya ada di sini kartu nama. Ini salah satu sponsor kita malam hari ini, kartu nama.net. Dia akan bagi-bagi box kartu nama. Tapi saya jelaskan dulu cara pakainya seperti apa kartu nama. Karena udah nggak seperti dulu yang kita bagi-bagikan. Udah nggak seperti itu, udah nggak zaman, teman-teman. Kartu nama tersebut atau brosur tersebut isinya adalah memberikan penawaran diskon 10% atau 20% ketika teman-teman repeat atau memesan order lewat WhatsApp. Di situ ada nomor WhatsApp. Kenapa 10 dan 20%? Kenapa order lewat WhatsApp itu penting dibanding langsung ke operator? Karena ketika di order lewat WhatsApp, teman-teman punya nomor WhatsApp-nya. Dan ketika bulan depan teman-teman punya produk baru, bulan depan yang beli sedikit, teman-teman bisa tawarkan kembali barang-barang atau produk atau makanan teman-teman orang-orang yang sudah beli ini. Contoh misalnya bakmiku, bakmi beku ya di Kelapa Gading, bakmiku.id. Itu salah satu yang menggunakan strategi ini. Jadi dia lihat orang makan babi nggak mungkin lah setiap hari, nggak sehat juga makan babi setiap hari. Tapi sebulan sekali itu hal yang wajar. 2 minggu sekali itu ada hal wajar. Seminggu sekali itu orang yang udah fanatik makan bakmi. Setiap bulan diingatin lagi, Pak Bu mau pesan lagi nggak bakminya? Nah ini diskusi yang menarik. Kalau nggak salah saya lupa Digitalk volume pertama apa kedua. Kita talk show dengan Mas Aryo, dia pemilik dari Dapur Bulu. Itu istilahnya ghost resto. Kita pernah bahas mengenai ghost resto. Jadi akuisisi datanya adalah seperti itu. Ketika orang order dari WhatsApp. Dan dari sana ujung-ujungnya memang akan didorong untuk transaksinya ke GoFood juga atau ke Grab. Tapi bedanya yang lewat WhatsApp akan dapat diskon lebih besar. Itu kan sebenarnya CAC ya, Cost Acquisition Customer. Ketika dapat datanya, timbal baliknya apa sih sebenarnya buat customer? Itu tadi, diskon tadi, promo tadi. Jadi, kita bisa menjaga pelanggan kita. Orang-orang yang sudah pernah beli, orang-orang yang sudah pernah pakai jasa kita bisa dorong mereka untuk renewal atau transaksi lagi di kita. Atau bahkan kita bisa siapkan strategi di mana mereka bisa referral, nawarin ke orang lain atau ke teman-temannya. Tentu orang akan lebih percaya ketika yang menawarkan adalah temannya atau keluarganya. Dan tentu dia akan dengan senang hati menawarkan barang kita kalau dia happy atau dia sudah pernah pakai barang kita. Makanya strategi referral itu hanya cocok untuk customer kita atau yang sudah pernah beli kita. Nggak ada orang mau share kalau dia sendiri aja belum pernah pakai kan. Nah, ini cetak kartu nama teman-teman bisa pakai seperti ini. Jadi teman-teman nanti cetak kartu nama di sini, satu box,
kita akan bagi, nanti saya akan share di akhir materi ya, bagaimana cara dapatin free 1 box kartu nama. Nah, teman-teman cetak kartu nama di situ, scan QR code ini. Sekarang zamannya bukan zamannya tik lagi kan, zamannya ngeklik atau scan QR code, simpan atau langsung ke WhatsApp, order. Begitu selesai order langsung bisa dapat 10% tadi. Teman-teman bisa pakai. Nah, ini bagaimana konvensional masih bisa dipakai, tapi dari digital. Ini namanya offline to online lagi, supaya balik lagi ke online. Nah, tadi saya sempat singgung nih mengenai mini website. Apa sih sebenarnya mini website? Gunanya ini untuk apa? Nah, salah satu, ada banyak banget di luar sana, tapi salah satu yang paling mudah dan cukup keren kalau menurut saya bilang adalah OneBlink. OneBlink ini satu link untuk semua. Nah, tadi kita punya banyak sosial media, kita punya banyak konten. Kita bisa taruh ini semua di sini. Termasuk apa? Link ke WhatsApp. Jadi nanti itu bentuknya, ini saya ambil langsung contoh. Nah, ini bakmiku yang di sebelah kiri, dia bisa di-order lewat Tokopedia, dia langsung taruh sama lewat WhatsApp. Begitu klik WhatsApp, ini langsung buka ke WhatsApp-nya, bisa order langsung di sana. Udah bisa dibikin template-nya. Kalau yang template itu kayak, aduh saya lupa masukin di sini. Ada salah satu user kita juga yang jualan donat ya, itu langsung dia bikin linknya kayak menu online, jadi udah ada pilihannya. Begitu diklik, larinya tetap ke WhatsApp, tapi sudah ada template pesanannya. Jadi yang terima orderan juga modelnya kan PO kan soalnya, yang terima orderan juga langsung tahu nih apa yang dipesan oleh orang calon customer, yang customer pun tahu langsung apa yang dia order dari menu yang tadi. Itu namanya menu online. Nah, yang kedua ini, dia pakai OneBlink, yang di tengah ya maksud saya, ini dapur buluk yang tadi. Jadi dia pakai, ini dia punya ada di GoFood, ada di GrabFood, ini Ghost Resto, cukup terkenal lah kalau di Pulau Mas, jadi ngeri lah omsetnya. Jadi yang dilakukan begitu klik ke GoFood-nya, linknya, dia akan lari ke aplikasi GoFood. Klik Grab, dia akan lari ke aplikasi Grab. Terus WhatsApp, dia akan lari ke WhatsApp. Terus, apa gunanya ini? Pasti teman-teman nanya, apa gunanya taruh website seperti ini? Kenapa nggak langsung dari sosial media tadi, dia pasang iklan di sosial media, di swipe, larinya langsung ke GoFood. Kenapa nggak dibuat langsung lari ke GoFood? Kenapa nggak dibuat langsung lari ke Grab? Kan pertanyaannya begitu. Dan saya lihat banyak yang seperti itu. Naruh link promosinya itu langsung ke operator atau ke e-commerce. Masalahnya begini, ketika Anda call to action-nya langsung ke e-commerce, Anda nggak punya jejak digitalnya, teman-teman. Tapi ketika teman-teman taruh di landing page seperti ini, teman-teman bisa pasang, ada istilahnya namanya pixel Facebook atau Google Analytics. Teman-teman boleh catat ya, Facebook Pixel dan Google Analytics dipasang di landing page ini. Gunanya buat apa sih? Buat men-tracking siapa saja yang pernah datang berkunjung ke website kita atau ke mini website. Cara kerjanya saya jelaskan seperti ini biar gampang ya. Facebook Pixel itu sama seperti teman-teman di rumah teman-teman atau di toko teman-teman tuang oli di ruangan ini, teman-teman tuang oli di lantainya tentunya, jangan ke orangnya. Lalu semua orang datang ke tempat teman-teman, kasih undangan supaya semua orang datang ke tempat teman-teman. Begitu pulang, teman-teman lihat jejaknya, kemana aja, siapa aja, pergi kemana. Begitu teman-teman pasang iklan, kasih informasi, hanya yang pernah datang ke landing page tersebut. Itu pixel. Nah, pengalamannya teman-teman mungkin pernah ngalamin seperti ini. Pergi ke Lazada atau ke Tokopedia, lihat iklannya, teman-teman tutup, tiba-tiba teman-teman cari barang di Bukalapak, Tokopedia, teman-teman tutup, pas buka sosial media, Facebook, atau baca di Detik atau Okezone, teman-teman lihat iklannya muncul. Persis seperti barang yang diklik tadi. Nah, itu gunanya Facebook Pixel. Itu gunanya Google Analytics. Dan landing page, kenapa saya bilang kerennya OneBlink adalah
Harga yang sangat ekonomis, bahkan teman-teman pun bisa melakukan strategi yang dipakai oleh para big boys tersebut, yang dipakai oleh Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dengan sangat ekonomis. Jadi sekarang siapapun bisa memakai strategi yang kalau dulu tuh kayaknya, aduh susah banget, canggih banget, sekarang itu mudah banget. Teman-teman bisa mulai coba sekarang nih, dengerin saya registrasi di OneBlink, bikinnya simple, mereka siapin template banyak banget, uh, langsung bisa langsung pakai, tinggal login langsung go. Nah, yang paling kanan ini mini websitenya saya. Jadi seringkali kalau ditanya nih, akun sosial media lu apa? Lalu ditanya balik, lu mau akun sosial media yang mana? Udah ya, konten lu ada di mana aja. Oke, lu mau mendengarkan, lu mau menonton, atau lu mau membaca. Karena saya punya blog, saya punya podcast, saya punya vlog di YouTube channel. Nah, akhirnya apa? Yang pertanyaannya sederhana, namun akhirnya jawabannya tidak sederhana. Kenapa? Karena kita punya aset digital itu banyak banget. Tadi kan ada yang bertanya soal pemasaran jasa itu bagaimana sih? Kalau teman-teman punya jasa, masarin jasa kelas, teman-teman gunakan mini website itu seperti ini. Jadi dalam satu link di dalamnya itu banyak. Bisa diintegrasi, bahkan bisa langsung klik itu larinya ke telepon atau kontak us. Nah, ini cara kerjanya. Jadi teman-teman bikin satu mini website yang tadi, mini website tersebut yang disebar kemana-mana, ke sosial media, teman-teman pasangin ads di sosial media, jalanin SEO, teman-teman di offline publication. Makanya kalau di offline itu maksudnya ada banner, ada flyer, tapi scan, betul nggak? Sekarang kan orang nggak ngetik kan. Kalau dulu nama website bisa panjang banget ya. Toko Jaya Abadi Sentosa Makmur.com. Orang biasanya stiker mobil kan ditempel kayak gitu. Kalau dulu mungkin masih ada yang mau ngetik, sekarang udah nggak ada website kayak gitu. Udah nggak ada trafficnya. Orang maunya nge-scan sekarang, udah nggak mau ngetik. Makanya dibuat dalam bentuk QR code, orang scan larinya ke mini website yang tadi. Atau tadi tuh teman-teman bagikan secara publication, secara flyer, kartu nama, larinya ke mini website tadi. Supaya apa? Supaya bisa dapat get more leads. Nah, balik ke conversion. Tadi udah sampai awareness, acquisition. Conversionnya di mana? Walaupun teman-teman punya landing page tadi, convert akhirnya orang bisa beli atau tidak pakai yang udah ada. Platformnya seperti Bukalapak, Tokopedia, pakai yang udah ada. Kenapa? Karena mereka menyediakan mulai dari transaksi, kemudahan transaksi. Mau pakai OVO, mau pakai GoPay, mau pakai cicilan, mau pakai kartu kredit, mau cicil tanpa kartu kredit, banyak banget pilihannya. Saya nggak tahu apa bisa pakai pulsa juga atau enggak, tapi opsinya banyak banget. Yang kedua, mereka punya logistik yang lengkap, pilihan pengiriman yang lengkap, dan mereka cover semua. Jadi nggak usah bikin lagi, jangan karena teman-teman berpikir, oh saya sudah punya website nih, bisa nggak langsung transaksinya di sana? Itu teman-teman namanya nambah sakit kepala lagi. Kalau udah ada platform yang nyiapin itu semua, ya dari transaksi sampai logistik, ngapain lagi teman-teman urusin seperti itu. Yang penting apa? Dari semua transaksi tersebut, dari kegiatan promosi tersebut, teman-teman bisa dapat data yang teman-teman bisa nurture supaya data tersebut bisa menjadi pelanggan. Dan ketika pelanggan itu bisa balik lagi. Dan pelanggan-pelanggan yang balik lagi itu bisa referralin, namanya user advocate. Nah, dengan cara tersebut, bisnis kita bisa berkembang. Jadi kalau bisnisnya setiap hari cari new customer, dan kita selalu lost customer yang sudah pernah kita nggak maintain ulang ya, nggak maintain lagi customer-customer yang sudah beli di kita. Seperti tadi saya bilang bahwa akuisisi customer baru itu 5-20% success rate-nya. Compare dengan user-user yang sudah pernah jadi pelanggan kita, yang sudah pernah beli produk kita, untuk dia repeat order, itu opportunity-nya 60-70%.
Artinya tuh, wah itu berapa? 3 kali lipat. Artinya dengan effort yang sama, kalau teman-teman alihkan energi Anda, energi waktu Anda untuk fokus pada yang pernah beli, atau pernah berlangganan, atau pernah pakai jasa Anda, itu bisa dapat 3 transaksi, compare dengan yang akuisisi new customer yang baru. Nah ini conversionnya. Nah, sekarang kita ngomong sedikit. Saya bahas sedikit aja mengenai advertisement, mengenai iklan ads itu seperti apa. Nah, jadi ada banyak banget di luar sana, Facebook ads, ada Google ads, TikTok for business itu juga baru, lalu ada Instagram. Kalau buat teman-teman, saya sih sangat anjurkan untuk gunakan Facebook ads atau Instagram, karena itu yang paling ekonomis. Dan itu memang pangsa pasarnya untuk arah UKM. Google Ads itu mahal, dan belum lagi teman-teman harus punya knowledge yang cukup lah. Kalau Facebook Ads dan Instagram itu cuma tinggal semudah ikutin step by step-nya. Pertanyaannya adalah kan nanti gimana masukin kartu kreditnya nih, karena mereka pembayarannya dengan kartu kredit. Sekarang tuh ada banyak banget, saya sebut aja ya, ini nggak disponsorin, tapi ini membantu teman-teman. Teman-teman kalau punya rekening account di Genius, teman-teman bisa bikin virtual card. Virtual card itu modelnya kayak top up, nomornya itu fleksibilitas transaksinya itu seluas kartu kredit. Jadi untuk pembayaran-pembayaran online seperti ini, teman-teman bisa pakai virtual card seperti itu. Jadi buat Facebook dan Instagram Ads ini jadi sangat mudah untuk dipakai gitu loh. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Nah, bagaimana untuk aktifkan tadi Facebook Pixel, aktifkan Facebook Ads? Teman-teman harus punya Facebook Business. Untuk punya Facebook Business, teman-teman perlu punya teman-teman perlu punya fanpage. Jadi untuk bisnis teman-teman harus punya fanpage di Facebook. Bikin di sana, nanti dapat pixel itu 16 digit, itu nanti yang ditempel di kayak OneBlink tadi. Nah ini memaksimalkan iklan berbayar, gimana sih konten seperti apa, kan pertanyaannya begitu. Kontennya apa sih, kita nggak bisa cuma melulu soal diskon, promosi. Balik lagi, diskon kalau setiap kali kita ngomongnya diskon, terus sudah kayak produk nggak laku aja nih, dicuci di gudang setiap hari, ini kayak produk bangkrut aja. Balik lagi, tools diskon itu hanya tadi untuk user-user yang udah mau beli. Makanya sebenarnya diskon nggak perlu besar-besar. Orang-orang yang mau convert itu diskonnya cukup 10%, 5%, akhirnya mereka mutusin beli. Bahkan nggak perlu diskon, cuma perlu kalau beli sekarang Bapak dapat tas cantik, payung cantik, itu biasanya orang langsung beli. Nah, pertama pasti judul yang menarik, kemudian berikan penawaran yang nggak bisa ditolak. Penawaran yang nggak bisa ditolak itu yang tadi, tergantung siapa audiensnya. Batas waktu, itu juga penting, karena untuk menciptakan urgensi ya. Selalu berbicara mengenai manfaat dan problem yang di-solve, yang dipecahkan. Lalu, ya tadi ini buat soal lain tuh mendesak, gunakan testimoni. Nah, testimoni ini penting, tapi begitu. Toolsnya testimoni itu bukan adanya di awareness. Karena ketika kita mau beriklannya untuk awareness, untuk ngasih tahu orang mengenai produk atau problem, toolsnya itu adalah iklan advertising. Testimoni itu adanya di mana? Testimoni itu adanya di akuisisi, adanya ketika orang mulai compare. Ini kalau di funnel ya, di kelas lain saya ngomongin soal funnel, ada yang namanya MOFU sama BOFU. Top of funnel, middle of funnel, sama bottom of funnel. Ini ngomongin temperatur, audience namanya. Nah, di middle of funnel ini, testimoni. Middle of funnel itu audiensnya yang compare. Dia udah tahu dia punya problem, dia udah tahu produk kita, tapi dia lagi cari pembanding. Nah, ini modelnya, ini tipenya adalah middle of funnel nih. Orang-orang yang ada di middle of funnel ini biasanya yang kritis. Makanya testimoni itu penting di situ. Jadi testimoni itu nggak bisa dijadiin buat awareness.
Teman-teman pakai testimoni, orang-orang, oh iya dengan contohnya, oh dengan M-Target saya sangat terbantu sekali. Terus orang-orang nggak tahu M-Target itu apa. Akhirnya mereka mesti cari tahu dulu M-Target. Setelah mereka tahu, ternyata saya nggak butuh. Dia udah lihat iklan yang tadi testimoni. Udah ada duit yang kita keluar spend di sana untuk target audiens yang keliru. Kan sayang. Makanya kita perlu dicek tahu sebenarnya iklan ini audiensnya siapa. Apakah awareness yang diperlukan, apakah memang untuk engage atau untuk convert. Grafik video, nah ini juga disarankan sekarang orang lebih banyak. Orang itu bukan lebih banyak menonton, tapi membaca video. Nah, ini tren baru nih. Orang itu lebih saat ini ya membaca video. Apa sih artinya membaca video? Ketika orang nonton video di YouTube, mereka mute. Makanya kenapa subtitle itu penting. Karena orang itu membaca conversation di situ tanpa mau terganggu dengan berbagai sound. Nah ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kita bisa dapat insight seperti itu dari mana sih? Dari memperhatikan market kita. Dari memperhatikan user kita, behavior mereka seperti apa. Ini tadi yang di awal ya, 3 step tersebut, 4 step, kita memperhatikan, kita evaluasi. Nah, makanya kalau untuk iklan, ini salah satu tips juga yang saya bagikan. Teman-teman setidaknya punya 3 konten untuk satu audiens yang sama. Teks doang, terus video doang, gambar gitu, terus gabungan teks dan video. Terus dipasang jalannya, audiensnya sama, dilihat mana yang paling traction-nya paling banyak. Kalau paling banyak ya berarti untuk audiens tersebut, misalnya teks saja. Karena nggak semua orang itu nonton, ada orang tertentu yang masih suka baca, atau industri-industri tertentu yang orang lebih senang baca daripada misalnya menonton video. Nah, ini yang saya bisa share pada malam hari ini. Saya harap teman-teman bisa dapat gambaran. Saya lebih senang lagi jika setelah ini teman-teman justru punya pertanyaan yang untuk diajukan sehingga saya bisa mungkin bantu jawab atau kita mungkin bisa discuss lebih jauh. Oke, gimana Mas Anda? Apa ada kita langsung ke pertanyaannya? Iya, langsung aja. Kalau emang ada yang mau present gitu langsung ngomong tanpa harus chat juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, jadi ini jika ada yang mau bertanya atau mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat bisa ditanya di sini. Nggak ada yang bertanya, mungkin bertanya mudah nggak sih Mas masang iklan atau tadi? Oke, kira-kira ini saya nanya ini dari Denny Santoso. Boleh banget. Saya coba jawab. Kira-kira bisnis yang tepat di saat ini apa sih Kak? Kuliner. Saya langsung jawab aja ya. Kita sempat ada kelasnya UKM, usaha kuliner mendadak. Di situ ada alasannya, saya juga share kenapa kuliner. Karena saat ini semua rumah punya dapur. Ya, beda dengan angkatan oma saya. Pada angkatan oma saya semua rumah punya mesin jahit. Mungkin pada zaman itu ketika terjadi pandemi seperti ini, saya akan bilang bisnis yang paling tepat bikin masker rumahan ya maksudnya. Sekarang nggak ada mesin jahit, barang langka, nggak ada yang bisa jahit. Mungkin yang dengerin acara ini juga nggak ada yang bisa ngejahit, tapi pasti semua teman-teman punya rumah lagi, punya dapur. Bahkan yang nggak tinggal di rumah, ngekos, punya dapur. Terus, Kak, tapi saya nggak bisa masak. Itu dia, makanya banyak channel YouTube yang ngajarin masak. Saya kebetulan tinggal di apartemen. Apartemen itu bukan benda bukan ruangan yang besar. Tapi tetangga saya jalanin bisnis kuliner ini. Bikin kayak cake dalam
cup kecil seperti itu. Setiap hari tuh bolak-balik ngirimin produknya dia gitu loh. Ada yang beli. Makanya saya saranin usaha kuliner mendadak adalah yang paling cocok di tengah-tengah saat ini. Apalagi orang Indonesia itu spendernya cukup tinggi untuk makanan tuh. Rasa penasarannya untuk nyoba makanan tuh cukup tinggi. Nah, cuma strateginya seperti apa? Itu yang kita balik. Pertama, teman-teman harus tahu produknya mau bikin apa. Cocokkan dengan kondisi teman-teman. Modal teman-teman, itu penting juga. Bagaimana mempersiapkannya. Teman-teman bisa nonton YouTube. Begitu teman-teman punya, teman-teman bikin sampel. Udah tahu nih produknya, misalnya saya mau bikin apa. Kue misalnya ya. Teman-teman buat sampelnya, bagikan ke orang-orang yang nggak kenal, bukan teman Anda, bukan keluarga Anda. Lihat respon mereka. Kenapa? Karena gini, teman, keluarga itu supporter terbaik kita, tapi bukan customer terbaik kita. Umumnya mereka sungkan untuk ngasih masukan ide yang bukan ide ya, maksudnya masukan yang sejujurnya, brutal honest lah terhadap produk. Dia kan bilang, oh enak, oh bagus. Tapi mereka nggak repeat lagi. Nah, biasanya cari orang-orang yang kenal Anda. 20, namanya rules of 20 ya. Cari 20 orang, Anda tawarkan produk, kalau dia bilang suka, tanya mau beli nggak produk ini kalau memang suka gitu. Sampai Anda dapat satu produk yang cocok, baru Anda tawarkan ke keluarga Anda. Umumnya kalau produk tersebut bagus, keluarga Anda suka, keluarga Anda akan dengan sangat mudah sekali untuk menawarkan ke teman-temannya. Begitulah caranya bergulung. Nah, begitu bergulung tadi itu kontak operator, GoFood, GrabFood, pasang di sana. Sekarang dari kayak tadi ya di apartemen aja orang bisa langsung berjualan. Jadi iklannya di situ. Tapi teman-teman, balik lagi ada strateginya. Ini saya share salah satu strategi yang dipakai kedai kopi. Dia dalam 3 bulan naikin omset, kedai kopi baru naikin omset di GoPay, di GoFood, di GoFood, dikembang lagi, coba bayangin. Yang dia lakukan adalah begitu pertama kali bangun, begitu jadi, dia pasang promosi, gila-gilaan di GoFood. Dia targetin 2 bulan. Setiap orang yang datang, dia tadi kasih brosur. Supaya apa? Supaya dapat nomor telepon, supaya dapat email. Begitu dapat emailnya itu dipakai untuk targeting di Facebook. Jadi orang-orang yang punya email, dia akan lihat iklannya di Facebook. Orang-orang yang punya WhatsApp, dia akan lihat promosinya. Yang dia promosinya apa? Gambar kafenya. Kalau zaman waktu itu ya, 2020 before Corona, 2019, Instagramable. Ada satu dinding yang memang dibuat untuk Instagramable. Kalau sekarang gimana? Pola komunikasinya itu bukan bagus, indahnya sudut ruangan Anda. Yang Anda jual adalah keamanan dan keselamatan. Kalau Anda punya packaging yang benar-benar rapi, yang kayaknya wah ini steril, itu yang dikomunikasikan, orang cenderung akan tertarik untuk beli produk Anda. Jadi sekarang rasa itu, kalau saya ya terus terang bilang rasa itu nomor 2. Tapi nomor 1 saya dengan yakin bahwa makanan yang disiapkan itu memang higienis. Oke, yang membantu ya. Ini langsung ke Lang Jagat. Untuk awareness kita kan bangunnya lewat konten. Untuk konten seperti apa yang maksimal untuk guide awareness? Konten yang relevan, itu kata kuncinya. Konten yang relevan itu artinya apa? Konten yang memang kita benar-benar tahu kepada siapa konten ini kita mau komunikasikan, kita mau bicarakan. Oke. Jadi dari satu produk, kita bisa punya banyak konten untuk audiens yang berbeda dari satu produk. Contoh misalnya saya ambil dengan cepat tadi Dapur Buluk. Dapur Buluk dia mau tembak kontennya di siang hari. Dia punya iklan promo di siang hari, di weekdays. Yang dia target adalah tempat-tempat kerja di sekeliling Pulau Mas. Konten yang dia bunyikan adalah di tengah kerja, yuk break dengan makan siang yang gampang dan mudah atau dengan murah. Karena dia tahu audiensnya siapa.
Tapi apakah dapur bulog yang beli orang bekerja aja? Enggak. Bisa nggak ibu rumah tangga? Bisa. Ketika nggak sempat nyiapin, bukan sarapan, dia sempat nyiapin makan malam misalnya. Maka dia akan tembak di jam sebelum makan malam tentunya. Pas makan malam kan telat. Anda nggak sempat menyiapkan makan malam di keluarga, di rumah Anda, pesan sekarang. Produknya sama. Target audiens yang berbeda, maka kontennya pun ngikutin. Maka konten itu seperti itu. Konten itu seperti air. Dia akan mengikuti wadah. Kalau ditaruh di mug, ya dia akan bentuknya seperti ini. Ditaruh di botol, dia akan bentuknya seperti botol. Konten itu harus seliquid itu. Tujuannya, goalnya adalah mengkomunikasikan komunikasi yang relevan. Semoga menjawab ya, Lang Jagat. Untuk Yohanes, Lang Lajat dulu ya. Yang bisa kita buat di FB, yang bisa kita buat. Oh, maksudnya tadi ya konten yang bisa kita buat di FB ya, ya itu tadi yang saya bisa bilang, model kontennya seperti itu. Bentuk kontennya mungkin ya kali ya. Apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu audio. Saran saya ya, Mas, coba tiga-tiganya, jalanin tiga-tiganya, lihat traction-nya. Audiensnya bikin sama aja. Kenapa saya bilang, jadi gini, dalam ads ya salah satu kunci ya, kenapa di awal mahal, maksudnya kita perlu spend agak banyak, karena kita harus lakukan A/B test. A/B test itu apa sih? Dengan satu konten, dengan satu audiens yang sama, misalnya gini, saya mau targetin di sekitar Kelapa Gading, sekitar mall Kelapa MKG, targetnya usia dari 20 sampai 30 tahun, laki-laki aja. Nah, itu setidaknya teman-teman perlu punya minimum 2 konten. Teks aja atau video aja. Lalu disebar, lalu dijalankan di saat yang bersamaan. Kalau saya boleh kasih saran juga ya, jalankan itu setidaknya 7 hari, minimal 7 hari. Kenapa? Karena behavior orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa bilang 3 hari, wah ini efektif nih. Kita nggak tahu, kalau kita jalanin Senin, Selasa, Rabu, kita nggak tahu Sabtu, Minggu bagaimana. Makanya 7 hari adalah yang paling ideal. Jadi kita punya gambaran setidaknya dalam 1 minggu. Setelah 7 hari kita bisa evaluasi mana yang lebih tinggi. Bisa jadi nih, bisa jadi. Teks itu tinggi di hari-hari tertentu, gambar itu tinggi di hari-hari tertentu. So, teman-teman udah bisa tahu menjalaninya seperti apa di hari-hari seperti itu. Jadi selalu tuh minimum 2 campaign jalan bersamaan, setidaknya 7 hari, 1 minggu penuh ya. Jadi kita bisa habis itu evaluasi. Habis itu kita siapin konten berdasarkan itu. Selalu itu minimum 2. Saya malah saranin 3. Karena bentuk kontennya berbeda gitu loh. Belum lagi nanti kita mainin gender kan, itu lagi perlu edit test lagi. Jadi di awal tuh kita akan banyak keluar seperti itu spendnya, dimana kita bongkar pasang konten. Oke, Denny Santoso nanya lagi, mana yang paling efektif kalau gitu? Ads atau KOL? Oke, advertising atau KOL. Nah, ini menarik. Saya kayaknya bakal bahas terpisah nih mengenai influencer lah. Sebenarnya KOL kan Key Opinion Leader, ini kan influencer. Pertama ya, ini saking kacaunya dunia persilatan. Jadi kita nggak bisa bedakan influencer ini berperan sebagai KOL atau sebagai ambasador. Banyak para influencer berlaga dalam tanda kutip sebagai ambasador, sebagai bintang iklan terhadap produk kita. Nah, KOL pertama ya. Pertama, KOL itu bukan bintang iklan. Saya ambil contoh biar gampang. Teman-teman pernah lihat kan, tahu iklannya Agnes Monica ketika jadi bintang iklannya Vario? Betul ya? Iklannya dia naik Vario. Pertanyaan saya, pernah nggak? Atau Anda bisa bayangkan ya, dalam kehidupan sehari-hari Agnes Monica naik Vario. Gak usah dia yang bawa Vario deh, dibonceng Vario. Karena kebayang nggak?
Nggak pernah, nggak mungkin kejadian. Bahkan naik Avanza aja kayaknya nggak mungkin seorang Agnes Mo naik Avanza. Betul. Tapi kenapa dia dibayar mahal? Karena dia bintang iklan. Ketika menurut Anda masuk akal nggak kalau Anda yang nanya ke Agnes Mo, ini cari spare partnya Vario ini di mana, masuk akal nggak? Nggak masuk akal, dia bintang iklan. KOL, influencer, itu dia bisa tahu speknya Vario. Yang leader, dia yang membentuk opini. Agnes Mo bintang iklan. Begitu ada pertanyaan, itu akan didorong pertanyaan tersebut masuk. Yang ngejawab adalah para KOL ini, para influencer ini. Ini kebetulan saya terlibat dalam campaign ini beberapa tahun yang lalu. Salah satu insurance besar di Indonesia gandeng di Lestari. Dia nge-tweet cuma satu tweet doang, itu bayarannya mahal banget waktu itu untuk sebut. Lalu banyak yang nanya, Mbak, dipakai ya? Gimana? Yang jawab siapa? Mbak Dinya, bukan. Yang jawab adalah para KOL dan influencernya. Karena mereka yang punya pada knowledge. Gunanya di itu adalah sebagai bintang iklan, public figure. Kenapa? Karena kemana-mana dia jalan, bahkan cat kukunya aja orang perhatikan. Nah, dia ini bintang iklan itu fungsinya di mana? Awareness. Bintang iklan itu adalah badannya, tubuhnya, personality-nya itu adalah billboard. Oke, awareness. Daya tariknya tinggi untuk orang nengok, melihat. Nah, saat ini KOL menempatkan diri sebagai bintang iklan. Ini pertanyaan saya, coba ya. KOL, berapa followersnya? Coba lihat. Berapa sih followers dari para influencer ini? 100.000. Udah ketebak tuh berapa bayarnya ya? 200.000. Udah ketebak tuh bayarnya berapa sekali posting iklan. Untuk dapat 200.000 impression namanya ya, orang yang melihat konten kita, kan pasti impressionnya dia sesuai followers dong, betul ya? Nanti itu teman-teman bisa cari apa sih ini impressionnya ini apa yang dimaksud dengan impression dan reach, jangkauan. Reach itu jangkauannya cuma 100.000 itu. Impression mungkin bisa dilihat berkali-kali ya, impression itu berapa kali sebuah konten dilihat. Reach-nya ya cuma 200.000 itu atau 500.000 itu. Dengan budget yang cuma 1/10 dari bayarin KOL itu untuk dipasang di ads, reach yang didapat itu bisa jauh lebih besar. Nah, jadi kalau kita taruh KOL ini untuk awareness, saya bilang Anda akan rugi banget. Lebih baik langsung pasang iklan. Nah, terus gunanya KOL ini apa? Namanya aja Key Opinion Leader. Jadi dari orang-orang yang udah aware mengenai produk kita, contoh misalnya saya ngambil makanan, saya iklanin ayam geprek saya misalnya ya. Saya iklanin, orang-orang yang tertarik kan nanya, rasanya gimana? Barulah saya gandeng Next Carlos sebagai KOL. Dia ngomong. Nah, dari orang tahu, saya targeted hanya orang-orang yang suka pedas doang dan suka ayam geprek. Lalu saya larikanlah ke KOL saya, supaya mereka akhirnya beli. Nah, ini prosesnya. Jadi kita perlu tahu nih nempatin KOL. Kalau ditanya mana yang lebih efektif, tergantung kepada audiens mana teman-teman ngobrol. Kalau awareness kan maunya awareness seluas-luasnya ya. Orang yang nggak ikutin Next Carlos kan maunya juga teman-teman tahu mengenai produk teman-teman, benar nggak? Apakah semua orang yang pencinta kuliner kenal Next Carlos? Ya nggak juga gitu loh. Yang suka KFC, apakah semua orang yang suka KFC kenal Next Carlos? Ya nggak juga. Nah, tapi orang-orang yang sedang cari referensi makanan enak pasti tahu Next Carlos. Nah, begitu cara kita bermain, bagaimana antara ads, KOL, influencer itu bisa saling berkesinambungan. Yang paling penting adalah kita tahu audiensnya apa dan strategi apa sih sebenarnya yang kita mau pakai. Itu kata kuncinya sih, relevansi ya. Siska. Oke, Pak Juda. Jadi yang utama perlu diperhatikan dalam membuat konten apa aja? Copyright, hari jam, post apakah masih jadi concern utama, desain yang punya ciri khas, atau apa?
Ya tadi konten sebenarnya saya udah jawab di atas ya. Copyright itu penting. Saya bilang copyright. Hari jam pos ini juga penting. Tapi ini nggak bisa jadi pegangan. Yang tadi ya Mas Aryo ya ada Buluk, dia bilang sebelum corona mudah banget. Pas corona itu berubah banget. Begitu masuk sekarang PSBB peralihan, itu setiap minggu bisa berubah interest orang pesan makan. Jadi sekarang tuh udah nggak bisa diprediksi. Nah itu kalau kita sendiri yang prediksi, makanya tadi kenapa pasang ads-nya itu taruh aja 7 hari, 7-7-nya cobain mana periodenya paling tinggi, habis itu diambil, kita coba lagi 7 hari ke depan. Banyak yang bilang kayak gini, saya baru rajin untuk bikin podcast sama channel di YouTube. Banyak yang bilang gini, oh ya YouTube saya keluar setiap Jumat, podcast saya selalu keluar setiap Selasa. Pertanyaannya ya, terus banyak yang nganjurin, bikin itu konsisten, keluar setiap Rabu misalnya, atau setiap Selasa. Pertanyaannya siapa yang ingat? Dari sekian banyak hal yang perlu diingat saat ini, nggak ada lah orang pasang alarm, pasang agenda, schedule. Konten kreator kesayangannya setiap Jumat keluar, jadi dia akan mantengin YouTube, nggak ada. Tapi yang menarik gini, yang kasih tahu kita konten kesayangan kita keluarin konten baru adalah YouTube-nya. Dia kasih reminder. Begitu juga di Spotify podcast. Jadi kita nggak usah mikirin soal waktu. Karena bagaimanapun engine-nya Facebook, Instagram itu akan berusaha supaya iklan tersebut dilihat oleh orang yang tepat. Kenapa? Karena dia menjaga 2 hal. Pertama, dia jaga audiensnya, para pengguna Instagram. Karena dia nggak ingin para pengguna Instagram masa di spam. Dia jaga itu. Kedua, dia jaga yang pasang iklan. Yang pasang iklan ini harus untung dong. Kenapa? Karena kalau dia merasa nggak untung, dia akan iklan lagi. Padahal penghasilan terbesar Facebook adalah dari iklan. Jadi memang di tengah-tengah itu Facebook bertanggung jawab untuk ngumpulin, untuk ngeklopin ini. Makanya mending ads aja. Itu kenapa saya nganjurin ads, dan balik lagi saya nggak dibayar oleh Facebook ya mengenai ini. Nah, concern utama itu memang desain, dan itu kan sebenarnya bagian dari konten ya, copyright. Yang paling penting adalah dari itu semua, bagaimana kita bisa mau connect. Balik lagi ya, fokus utamanya kita itu customer. Kalau teman-teman ya punya empati terhadap customer, memperhatikan customer kita, behavior mereka itu seperti apa, kita akhirnya tuh bisa punya feeling, bisa punya contoh gini deh, kita lagi naksir orang, kita perhatikan kebiasaan dia, akhirnya kita bisa ngomong sesuatu yang interest, yang dia minati, benar nggak? Nah, sebenarnya teman-teman tuh seperti itu, lagi berusaha PDKT seseorang, satu target audiens tertentu. Nah, itu yang penting. Makanya teman-teman harus spesifik, jangan broad. Saya mau target audiensnya semua orang, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Teman-teman nggak punya banyak waktu, teman-teman nggak punya resource begitu besar. Jadi spesifik itu penting. Nanti baru dibagi-bagi untuk konten, untuk audiens A, tipe A, kontennya seperti ini. Audiens B, tipenya seperti ini. Audiens C, tipenya seperti ini. Itu. Oke, Johannes. Banyak pertanyaan. Iya. Apakah bisa menggunakan korelasi antara Google Sites dengan Google Business tanpa menggunakan G Suite untuk melancarkan bisnis pendidikan secara virtual? Oke, ini teman-teman bisa baca ya pertanyaannya Pak Mas Yohanes ini. Yang saya mau bilang gini, ini pertanyaannya sebenarnya adalah Mas Yohanes mau jalankan SEO tanpa SEM, Search Engine Optimize, tanpa Search Engine Marketing. Yang saya mau bilang adalah SEO itu penting. Oke, kalau di Google Analytics, Google Ads, saya bisa sarankan kejar dulu memang SEO-nya, baru SEM. SEM itu adalah multiplikasi, faktor pengali. Jadi kalau SEO-nya belum bagus, kalau dipasangin iklan ini benar-benar naburin
garam ke laut, benar-benar bakar uang banget. Jadi memang yang pertama itu adalah memang harus diperhatikan Google Analytics-nya dulu ya, Google Sites-nya dulu melalui SEO. Kemudian kedua itu perlu dibangun funnelingnya. Funnelingnya itu penting. Nah ini boleh dicari nanti ya, saya kayaknya nggak bakal jelasin terlalu detail ya, in-depth di situ. Tapi bisa cari bagaimana sih bangun funneling di Google Analytics. Nanti dari sana baru bisa di-track. Jadi kita bisa ukur setiap setiap konten yang kita keluarkan, misalnya dari blog, di target kita lakukan seperti dari semua blog, kita bisa lihat berapa persen sumbangsi yang dia registrasi, yang dia submit page-nya kita, dan pada akhirnya bisa jadi user. Nanti dari konten-konten yang bagus itu, konten-konten yang bagus itu seperti ini. Udah topik-topik seperti itu yang akan kita angkat terus. Lalu kita bisa track juga nih, dari mana sih backlink-nya dia dapat lari ke webnya kita. Nah, dari tempat itu yang kita bisa double. Jadi sebenarnya bisa, dan ini sebenarnya Mas Yohanes, ini strateginya ini growth hacking namanya. Kita nge-hack growth dari belakang seperti ini. Nah, kemudian Mozart dengan free web promotion, judul bisnis aku training dan workshop menggunakan aplikasi Google Product dalam pantas aja ya. Ya, itu bisa dipakai. Kalau untuk training seperti ini, tergantung ya. Ini kan aplikasinya dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau belajar berarti kita bisa cek dari audiens, target usianya apa, atau interestnya apa, belajarnya apa. Berarti ini bisa pakai keyword, ini yang bisa ditembakkan langsung ke Google. Tapi nggak mau gunakan. Kalau gitu gini aja, Kak Yohanes. Ads-nya taruh di Facebook. Ads-nya gunakan Facebook Ads karena jauh lebih ekonomis. Lariinnya ke Google. Udah, itu paling cakep sih kalau menurut saya. Ya, betul. Webinar kan sekarang banyak banget di iklannya, kalau kita lihat kayak di Instagram, di Facebook, lempar ke sana aja. Cari waktu yang tepat, audiensnya cobain ke sana, larinya nanti ke landing page tadi, landing page-nya kakak. Nanti dari sana, dari landing page tersebut kan ada dipasang Google Analytics-nya kan, baru kita tracking lebih jauh di sana. Oke, ini tanpa terasa udah 24:8 ya. Kita dijadwalkan sampai 20:30. Seru banget memang pertanyaan malam ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, saya mau bagikan nih kartu nama.net malam hari ini sebagai salah satu sponsor kita. Dia mau bagikan buat setiap peserta yang malam ini sampai besok lah ya, registrasi di OneBlink akan dapat 1 box free kartu nama yang teman-teman tuh bisa isi. Maksudnya kartu nama pribadi teman-teman ya, maksudnya namanya apa, usahanya, jenis usahanya apa, nomor telepon, email, kontak, taruh bisa di sana. Itu free. Jadi malam ini teman-teman registrasi di oneblink.id. Nanti kita akan hubungin kontak untuk minta kelengkapannya supaya bisa dibuatkan kartu nama, termasuk alamat, karena kan ini produk mesti dikirimkan ya ke tempat teman-teman. Free semuanya, teman-teman bisa pakai. Nah, kartu nama itu kan pertanyaannya itu, kartu nama buat apaan Mas? Sekarang kita nggak physical meeting, nggak physical self distancing. Ya tadi itu bisa dipakai tuh kalau teman-teman punya produk yang lewat Tokopedia, lewat Bukalapak, selipin tuh kartu namanya di situ. Minta para customer Anda, yang pelanggan Anda yang sudah beli untuk scan, untuk dapatin voucher. Gunanya itu voucher, diskon itu lead magnet ya, supaya kita bisa akuisisi data. Nah, dan tolong bantu kami nih untuk isi survei. Ini ada surveinya kan ya. Oke.
Ini yang baru Mas Erlangga share surveinya, tolong dibantu. Ini juga akan ada sebagai apa ya, penjawab survei itu apa ya namanya? Buat teman-teman yang beruntung lah, kita akan berikan sebuah kejutan. Kita akan pilih salah satu. Jadi tolong bantu kita isi survei, berikan kami masukan kelas apa lagi sih sebenarnya, atau hal apa lagi khususnya di bidang marketing ya, karena itu background kami, atau hal-hal yang berhubungan dengan digital misalnya. Kita 2 minggu lalu, pokoknya Digitalk sebelum ini kita ngomongin soal pembukuan. Yang share itu adalah dari mana ya, enggak ya, kalau minggu lalu ya, 3 minggu lalu ya. Iya. Dari mana? Oh, dari jurnal.id. Dia share bagaimana sih pembukuan yang tentu sangat praktis yang bisa dipakai oleh para UKM kita. Nah, kita biasanya ada collab seperti itu, dan teman-teman boleh taruh di sana surveinya. Oke, itu aja. Oh ya, untuk dapatin materi presentasi tadi, caranya adalah satu-satunya cara adalah dengan isi survei. Jadi begitu selesai isi survei, akan otomatis dikirimkan presentasinya ke tempat teman-teman. Buat yang mau ngobrol lebih jauh, bisa hubungin saya di akun sosial media saya. Tadi mini website saya, kontennya ada di sana, ada podcast, ada YouTube, ada blog, johjuda.com, johjuda.com. Di situ juga ada WhatsApp, ada email. Kalau mau kontak ke akun sosial media saya lengkap di sana, Instagram, Twitter, Facebook. Semoga apa yang kami bagikan malam ini, kita semua boleh beroleh manfaat yang positif tentunya ya dari sharing kali ini. Dan semoga kita semua sehat, selamat, keluarga kita aman dari virus corona. Thank you semuanya, thank you yang udah join, thank you Kak Yohanes, thank you Kak Heru, Kak Momo, thank you banget semuanya yang udah join sampai di akhir sesi. Sukses